Lebaran biar aman, amarah Gibran tak terbendung. Pelaku kelitih teror pedang siap dihabisi. Pak Polisi, ayo ciduk. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayang aku izin banget. Mas ya, tugasku melindungi warga. Ya. Seperti dilansir dari laman suara.com, video diduga aksi kelitih melintas di wilayah Jambangan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar viral di media sosial sejak Sabtu 15 April 2023 malam. Dalam video yang beredar, terlihat pengendara sepeda motor berplat nomor AD6443GE berboncengan membawa sebuah pedang. Dalam video berdurasi 17 detik ini, pengendara gelayar-gelayar sepeda motornya, sementara pembonceng menyeretkan pedang ke jalanan. Camat Mojogedang Sutrisno dikonfirmasi beredarnya video tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan video tersebut diambil. Melihat dari video yang beredar, membenarkan jika itu wilayah Jambangan, namun bukan wilayah Karanganyar, melainkan masuk wilayah Kabupaten Sragen, mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan perbatasan Karanganyar-Sragen. Dan merespon aksi meresahkan yang dilakukan dua pemuda itu sampai membuat Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka begitu geram. Melalui akun Twitternya, Gibran mendapatkan kiriman video aksi kelitih dari warganet. Dalam video terlihat dua pemuda menunggangi motor seperti orang yang tengah mabuk. Tanya warganet ini dalam Twitternya sambil mentak akun Gibran 16 April, "Ini plat nomor Surakarta ya bang?" Pemuda yang membonceng terlihat tidak mengenakan helm, sementara pengendara motor tampak membawa sajam berjenis pedang sambil mengendarai motor secara zigzag bak sedang mabuk. Tak sampai di situ, sajam yang panjang itu juga diseret di aspal sepanjang jalan. Sesekali, pengendara motor itu juga mengarahkan sajam itu ke pinggir jalan untuk meneror warga setempat. Sontak aksi dua pemuda yang seolah siap menebas siapapun saat lewat begitu mengkhawatirkan warga. Gibran pun langsung beraksi meski menyebut plat nomor dua pelaku kelitih itu bukan berasal dari Solo melainkan Sragen. Kendati demikian, putra Presiden Jokowi ini berjanji akan menghabisi kedua pelaku kelitih itu jika sampai berani menginjakkan kaki atau lewat di wilayah pemerintahannya. Kata Gibran melalui akun Twitternya seperti dikutip dari suara.com Senin 17 April, "Kalau lihat platnya sepertinya Sragen bukan Solo, gak apa-apa, tetap akan saya cari. Berani lewat Solo, saya habisi." Sikap tegas Gibran itu langsung mendapat dukungan dari warganet. Mereka menilai memang sudah sepantasnya pelaku kelitih diberantas dan ditindak dengan tegas agar kapok. Kata warganet, "Habisin aja, buanglah sampah pada tempatnya." Kata warganet lain, "Tapi kita nggak boleh main hakim sendiri mas, jadi mungkin lebih baik main hakimnya rame-rame." Kata warganet lain, "Kejar mas sampai dapat teman kalau dibiarin. Saya lebih suka kalimat saya habisi dibanding akan kami tertibkan, kami selidiki, kami cek, kami himbau, kesuwen atau kelamaan." Tapi belum juga dihabisi sama Gibran, pemuda yang menyeret pedang keburu ditangkap sama polisi. Tak hanya itu, salah seorang diantaranya bahkan terlihat sudah bonyok kena boga mentah. Hal itu seperti terlihat dalam video singkat yang diunggah akun dorobei.official. Dalam video itu, salah seorang pemuda yang menyeret pedangnya di jalanan Sragen sempat memberikan keterangan bahwa dirinya panik lantaran dilempar sabit. Tampak dalam video itu, pemuda tersebut terlihat bonyok di bagian wajahnya. Berdasarkan keterangan dari Polres Sragen, usai viral pihaknya mengamankan 3 pemuda yang salah satunya melakukan aksi menyeret pedang. Sementara itu akun Polres Sragen mengabarkan jika pelaku kelitih dalam video itu sudah ditangkap. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan. Kata akun Polres Sragen, "Terima kasih atas informasi, untuk pelaku sudah kami tangkap dan masih dalam pemeriksaan petugas. Salam presisi." Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Wikan Sri Kadiono menyebut 3 orang yang diamankan adalah pembonceng yang menyeret pedang, kedua yang membonceng motor, ketiga sosok yang merekam aksi tersebut. Kata AKP Wikan, 3 orang diamankan, salah satunya membawa pedang yang panjang, kemudian yang mengemudi motor bawa pisau, serta yang satu yang mengambil gambar. Warganet pun tampak puas dengan hal tersebut. Ada yang memberikan komentar, "Nah gitu dong, gercep."
Kemudian warganet lain juga memuji, pelaku udah diamankan Mas Wali, bravo Pak Polisi, gercep oi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tetap merendah, namanya masuk capres potensial, Gibran sukses bikin AHY bisa shock. Wali kota Karbitan ini ungguli ketum Karbitan Partai Demokrat di bursa capres. Ya kalau survei-survei yang sudah beredar sekarang ya biar warga aja yang menilai. Saya fokus dulu di Solo. Semua biasa rata-rata bilang gitu, saya fokus dulu di Solo. Tapi pasti nanti kalau ada perintah partai pasti juga pindah juga Mas Gibran. Apa yang bisa membuat Mas Gibran meninggalkan Solo? Ya kalau pekerjaan di Solo sudah selesai. Kalau di perintah Insya Allah selesai. Makanya harus saya selesaikan di 2024 ini. Tidak bisa lah kalau capres ya. Efek Piala Dunia Mas? Efek Piala Dunia? Nggak tahu. Karena batasan umur tadi ya Mas? Kalau untuk capres? Tidak, aku ramah mikir itu. Di Solo dulu aja. Soal hasil survei Mas Gibran yang turun naik Pak. Namanya Pak. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi belakangan ramai disinggung oleh berbagai pihak. Ditanya soal ini, sang putra Gibran Raka Buming Raka memberikan tanggapan tegas. Awalnya Gibran disinggung oleh Rosiana Silalahi, perihal Presiden Jokowi yang purna tugas tahun depan. Ia pun menyentil perihal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Mendengar hal itu, Gibran dengan tegas menolak. Ia berkata, nggak usah, pulang saja ke Solo. Namun, suami Selvi Ananda itu tak mau berasumsi macam-macam, termasuk apakah permintaan penambahan masa jabatan adalah organik dari masyarakat atau malah menjadi jebakan untuk Jokowi. Ketika diminta untuk mempertegas jawabannya, Gibran pun belak-belakan meminta Jokowi untuk kembali ke Solo setelah menuntaskan masa jabatannya sekitar setahun lagi. Bahkan tanpa ragu, Gibran menyebut ada tokoh yang lebih pandai yang akan menggantikan Jokowi sebagai RI 1. Gibran sendiri sudah berkali-kali menyuarakan penolakannya terhadap wacana Jokowi memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. Sikap Gibran sejalan dengan Jokowi yang juga sudah pernah menegaskan akan patuh pada konstitusi, yaitu presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 kali periode, di mana satu periode terdiri atas 5 tahun masa jabatan. Tapi entah ini kebetulan atau tidak, tapi jika dilihat dari hasil survei, Gibran merupakan orang yang berjiwa besar. Menurut survei LSI, merilis hasil jajak pendapat terkait kandidat Capres 2024. Di posisi 3 besar, masih dikuasai Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ganjar mendapat 19,8% suara dari 1.229 responden yang diwawancarai melalui telepon. Disusul Prabowo 19,3% dan Anies 18,4%. Menariknya, nama wali kota Surakarta, Gibran, masuk 10 besar pilihan presiden dari 19 simulasi nama. Gibran mendapatkan 2,7% suara dan berada pada peringkat 6. Di atas Gibran ada Sandiaga Uno 2,9%, Ridwan Kamil 5,8%. 4 nama di bawah Gibran, Mahfud MD 2,3%, Erick Thohir 2,1%, AHY 2%, Puan Maharani 1,4%. Jika AHY tahu jika Gibran masuk bursa capres dan mengunggulinya dalam perolehan angka, AHY mungkin akan kaget juga. Dan tidak hanya hasil survei yang menyatakan masyarakat puas dengan hasil kerja Gibran, tapi beberapa netizen juga merasakan hal yang sama. Popularitasnya akan sangat bermanfaat baginya di masa yang akan datang. Semakin banyak dikenal masyarakat, tingkat elektabilitas Gibran juga makin tinggi. Dengan syarat, kinerja Gibran mampu dirasakan oleh masyarakat. Popularitas Gibran seolah terjadi tanpa diinginkan ketika elit partai lain dengan sangat sengaja ingin menaikkan popularitas dan elektabilitas dengan memajang fotonya di mana-mana. Gibran tetap kalem. Jika tidak ada aral melintang, karir Gibran akan berjalan terus sesuai dengan apa yang dialami sang ayah. Sebagai masyarakat tentu kita hanya berharap jika nantinya Gibran jadi pemimpin dengan wilayah lebih luas mampu mensejahterakan rakyatnya. Memang sih yang perlu dikritik kita kritik keras, yang perlu diapresiasi ya diapresiasi, objektif saja. Agama juga pernah mengajarkan jangan membenci orang sehingga mendorong berlaku tidak adil kepada orang yang dibenci tersebut. Artinya apa? Ketika orang itu memendam rasa benci terhadap orang lain, maka ia terkadang tak bisa bersikap objektif sehingga berbuat berat sebelah. Bagaimana menurut Anda?